saya Anggraini Taburang dari kelas C Teologi. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentunya pada saat ini kita merasakan sukacita di dalam kehidupan kita karena pada saat ini kita boleh lagi dihimpunkan bersama-sama di rumahnya yang kudus, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini yang saya ambil dari kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini saya menarik satu tema, yaitu melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Tentunya kita semua mempunyai kesabaran yang sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah, persoalan yang ada pada kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi tentang wortel, telur, dan biji kopi. Dari sebuah ilustrasi ini diceritakan seorang anak yang mengeluh kepada anaknya tentang hidupnya yang susah, hidupnya yang sulit. Ia merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa sudah capek, sudah lelah, dan ingin menyerah begitu saja. Ia lelah untuk berjuang. Tetapi setiap saat satu persoalan ia dapat pecahkan, ia dapat selesaikan. Tetapi persoalan yang baru muncul lagi. Ayahnya yang seorang juru masak ini lalu mengajak anaknya ke dapur dan mengambil 3 buah panci dan mengisinya masing-masing air ke dalam panci-panci itu dan meletakkannya di atas kompor yang menyala. Setelah beberapa saat kemudian, air yang di dalam panci-panci itu mendidih. Panci pertama dimasukkannya wortel, panci yang kedua dimasukkannya telur, dan panci yang ketiga dimasukkannya beberapa biji kopi tumbuk. Dan membiarkan ketiganya mendidih. Selama itu si anak terdiam 1000 bahasa. Dan 20 menit kemudian sang ayah mematikan kompor, lalu menyiduk wortel dari dalam panci itu dan meletakkannya dalam sebuah piring. Begitupun telur diambilnya dan diletakkannya pada piring yang sama, dan yang terakhir disaringnya biji kopi itu dan diletakkannya pada piring itu juga. Lalu ayahnya menoleh kepada anaknya dan bertanya, "Apa yang kau lihat, nak?" Sang anak pun menjawab, "Aku melihat wortel, telur, dan biji kopi." Lalu sang ayah membimbing anaknya mendekat dan meminta untuk memegang wortel itu. Sang anak pun melakukan apa yang dipinta ayahnya dan mengatakan bahwa wortel itu terasa agak lunak. Sang ayah pun menyuruhnya memecah telur. Setelah telur itu dipecah dan dikupas, anak itu berkata bahwa telur itu agak terasa keras. Dan yang terakhir, sang ayah menyuruh mencicipi kopi. Setelah
anak itu mencicipi kopi yang sedap itu, ia bertanya kepada anaknya, "Apa maksud semua ini, Ayah?" Sang ayah pun menjawab bahwa dari semua yang telah dilakukan tadi, dari wortel, telur, dan biji kopi, yaitu mereka mengalami hal yang sama, yaitu direbus dalam air yang mendidih. Tetapi seusai direbus, mereka mengalami sesuatu hal yang berbeda-beda. Wortel yang tadinya kuat dan keras, ketika direbus dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sedangkan telur yang tadinya mudah pecah, setelah direbus dalam air mendidih, ia menjadi kuat dan kokoh. Dan biji kopi setelah direbus menjadi sesuatu yang unik. Biji kopi yang direbus tadi malah mengubah air rebusannya. "Maka yang manakah dirimu?" tanya sang ayah kepada anaknya. Ketika kesulitan menghadang langkahmu, perubahan apa yang terjadi pada dirimu? Apakah engkau menjadi sebatang wortel, atau sebutir telur, ataukah seperti biji kopi? Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari ilustrasi ini kita dapat renungkan bagaimana kita melatih kehidupan kita, melatih diri kita dalam menghadapi masalah. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki. Memang tidak mudah bagi seorang untuk dapat menguasai dirinya dalam hal bersabar, seperti dalam menghadapi keluarga, menghadapi rumah tangga, suami yang keras, suka mabuk-mabukan, atau istri yang cerewet, atau suka gosip sana gosip sini, ataukah menghadapi anak-anak kita yang susah diatur, susah dididik. Terlebih ketika kita menanti jawaban doa kita dari Tuhan, menanti janji Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk dalam penantiannya. Habakuk pasal 2 ayat 3, "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Menanti sesuatu yang kita harapkan memang sangat membosankan dan membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri menjadi orang yang sabar dalam menghadapi setiap situasi. Masalah yang kita hadapi adalah sebuah ujian, sebuah cobaan untuk melatih kesabaran kita. Seperti yang dialami oleh Saul ketika orang Filistin akan berperang melawan orang Israel. Saul ketakutan ketika melihat tentara Filistin. Bukannya menunggu
jawaban dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, apa yang dia lakukan? Ia malah mencari pertolongan kepada arwah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bukankah tidak sedikit dari kita orang Kristen seperti Saul yang mencari pertolongan yang cepat, instan, karena tidak sabar menanti pertolongan dari Tuhan. Padahal di dalam Alkitab dikatakan 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu Maha tahu untuk melakukan segala sesuatu di luar pikiran kita. Dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa di dalam kesabaran juga dibutuhkan hati yang mengasihi. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita bersabar dalam menjalani kehidupan ini, bersabar menanti perkara-perkara yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, orang hebat bisa jatuh, orang pintar bisa gagal, orang kuat bisa kalah. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati. Amin firman Tuhan.